Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita latih Mazmur tanggapan hari ini. Teksnya, Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat berjumpa lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Kita hadir bersama tentu saja untuk membawa diri kita, mempersembahkan segala syukur kita, terima kasih kita kepada Allah, sembari juga senantiasa menaruh pengharapan kita bahwa Allah akan senantiasa pula menuntun, menyertai dan memberkati kita dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga persembahkan segala harapan-harapan kita kepada Allah bersama dengan saudara-saudari kita yang boleh mengalami tuntunan dan kasih Allah dalam perjalanan hidupnya. Khususnya kita bersyukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan doa Rosario yang ditujukan untuk Anak Maria Regina Rosario. Semoga untuk proses kedepannya semakin baik dan diberkati. Kita juga berdoa, bersyukur kepada Allah atas terkabulnya doa kepada Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Bunda Maria atas lulusnya tes bahasa
untuk kepentingan studi lanjut ke S2 oleh saudara terkasih Frederick Charles Samsi. Juga kita bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun imamat. Ulang tahun kelahiran Pastor Franz Ronda Tandipau, ulang tahun imamat Pastor Andreas Rusdin Ugiwan, Pastor Yeremias Nardin CMF, Pastor Antonius Tangalayuk, Pastor Ardianto Alolayuk, Pastor Patrio Tandiangga, Pastor Patricius Malole, Pastor Petrus Canisius, dan Pastor Yolenta Purdiono Kantiro Galus, Pastor Ayus Rodriguez, Pastor Gideon Suhendra, Pastor Francisco Usmini, dan Pastor Yosafat. Juga kita bersyukur bersama dengan Uskup Emeritus Monsinyur John Likuada yang juga memperingati ulang tahun tabisan Uskup. Agar pantas dan layak perayaan kudus kita ini di hadapan Allah, mari sejenak kita sadari salah dan dosa kita, sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Kami bersyukur atas segala tuntunan dan berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami masing-masing, melalui pekerjaan usaha, pelayanan, dan juga melalui keluarga. Semoga dengan itu kami pun semakin diteguhkan dalam menjalani dan menaruh pengharapan-pengharapan kami kepadamu. Sebab Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait kudusnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta
semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi bukan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang telah ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik ya. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, sebagaimana yang kita dengarkan dalam sabda. Dan itu sudah ada aturannya ya, bahwa sebagaimana tradisi yang diajarkan turun-temurun bahkan sebelum Yesus, kehadiran Yesus, bahwa pada hari ke-8 setelah lahir
bayi wajib disunat dan diberi nama. Mungkin juga dalam tradisi-tradisi kita ada hal-hal yang seperti itu. Nah. Lalu yang kedua itu ibu yang baru bersalin dan melahirkan anak laki-laki wajib tinggal di rumah selama 8 hari dan tidak boleh ikut melakukan apa-apa. Ya. Tidak boleh ikut dalam upacara yang dilakukan. Setelah lewat dari 8 hari itu, lalu ibu itu perlu menjalani dikatakan masa penyucian selama 30 hari. Lalu yang ketiga, anak pertama itu wajib dipersembahkan kepada Tuhan di tempat ibadat dan dapat ditebus kembali dengan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati seperti yang dikisahkan dalam Injil tadi. Nah, tradisi atau pengajaran-pengajaran ini mendasari juga upacara atau pesta yang kita rayakan hari ini. Yesus dipersembahkan di Kenisa. Nah, tetapi apa makna suatu persembahan di Kenisa itu? Kalau kita lihat bacaan pertama dari nubuat Maleaki, itu lebih pada bahwa orang yang dalam menjalani kehidupannya itu kenyataan tidak sejalan dengan harapannya, itu akan mendatangkan kekecewaan. Saya kira Bapak Ibu juga pasti mengalami dalam kehidupan keseharian bahwa ketika kita mempunyai suatu harapan tetapi ternyata tidak sesuai, tidak sejalan dengan kenyataan hidup kita, pasti kita merasa kecewa. Bapak Ibu ketika melakukan suatu usaha, ada harapan di balik itu. Tetapi ketika ternyata tidak sesuai, lalu kita merasa bagaimana? Ya. Bangsa Israel ya, mempunyai harapan bahwa mereka sebagai bangsa terpilih akan senantiasa mendapatkan perlindungan dan berkat dari Allah. Tetapi realitas kehidupan yang mereka alami rasa-rasanya tidak sejalan dengan apa yang mereka harapkan. Maka kekecewaan muncul. Mereka berharap bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka akan senantiasa membawa berkat dan keberhasilan bagi mereka. Bukankah juga dalam kehidupan kita demikian? Berbagai macam cara kita pakai pengungkapan harapan kita agar Tuhan selalu ada dan memberkati, itu kita pakai. Misalnya tadi saya masuk gereja, oh ternyata orang rosario, ya, orang doa rosario. Lalu mungkin ya tadi kita bacakan intensi, ada orang yang bertekun dengan novena. Ya. Lalu kemudian ada orang yang novena itu bermacam-macam. Ada novena 3 kali Salam Maria, ada novena Roh Kudus, ada novena apalagi Santo Mikael, berbagai macam novena. Dan juga dalam gereja ada bentuk-bentuk atau berbentuk
bermacam-macam kelompok-kelompok doa. Pengungkapan harapan kita supaya Allah selalu ada beserta kita, bersama kita, memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Hari ini kita hadir ke gereja merayakan Ekaristi juga didasari dari harapan kita yang kemudian kita mengungkapkannya dalam kesetiaan kita datang ke gereja berdoa merayakan Ekaristi dalam kesatuan kebersamaan sebagai umat Allah. Kita berharap bahwa Tuhan selalu menuntun kita dengan kasih-Nya dan senantiasa memberkati hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Nah, kita lihat dalam bacaan Injil bagaimana Simeon juga Hana yang begitu setia dan taat datang ke bait Allah, ke Kenisa, ke rumah ibadat. Untuk apa? Ya. Untuk menaruh harapan-harapannya dalam situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Simeon datang dengan setia di bait Allah untuk menyampaikan harapannya kepada Allah, semoga bangsa Israel kembali mengalami kegembiraan. Dan ketika Yesus datang dipersembahkan di bait Allah itu dan Simeon menatangnya, ia melihat bahwa apa yang selama ini dia sampaikan kepada Allah, segala harapan dan kerinduannya dipenuhi oleh Allah dengan kehadiran Yesus. Dan karena itulah ketika Simeon menatang anak itu di tangannya, lalu ia berkidung, kidung Simeon. Harapannya telah terpenuhi dan dia merasa bahwa ia boleh berpulang karena segala sesuatu yang telah ia harapkan telah digenapi, telah dipenuhi oleh Tuhan. Kita tahu kidung Simeon, kalau Bapak Ibu yang rutin mendoakan doa ofisi, doa 5 waktu itu, maka doa malam itu selalu dilantunkan kidung Simeon, kan? Untuk mengantar orang masuk dalam istirahat, supaya beristirahat dengan tenang dan damai. Entah itu istirahat dalam arti tidur, entah itu istirahat dalam arti menyelesaikan seluruh kehidupannya di dunia ini dan kembali kepada Tuhan. Itu hanya bisa terjadi ketika kita sungguh kemudian mengalami bahwa perjalanan kehidupan kita tidak lain karena tuntunan, karena berkat Allah yang memungkinkan itu terjadi. Dan kita sungguh menyadari hal itu. Dan karena itu kita merasa tenang, damai. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya yakin kalau mau diberi persenan yang paling terakhir, bahwa semua kita yang hadir di sini, bahkan mungkin saja juga yang bergulat dengan kehidupannya yang tidak hadir ke gereja, selalu mengharapkan bahwa ia akan tenang dalam hidupnya. Dan ketenangan itu bagi kita orang-orang yang beriman tidak lain ketika kita sungguh menyadari sepenuh hati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dialami oleh baik Simeon maupun Hana yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kehadiran kita
tiap saat di hadirat Tuhan juga adalah kehadiran membawa harapan semoga Allah senantiasa hadir dalam diri kita. Karena itu dibutuhkan kehadiran diri kita, baik raga maupun jiwa kita di hadapan Allah, supaya juga Allah hadir di dalam diri kita. Banyak orang yang hadir hanya raganya, jiwanya masih tetap tinggal di rumah, masih tetap tinggal di tempat kerjanya, masih tetap tinggal di mana, masih tetap tinggal mungkin di, ya kalau biasanya orang Katolik selesai Ekaristi itu kan kemudian baru pergi sarapan tuh. Ya, jangan-jangan hatinya sudah duluan di tempat yang direncanakan akan di mana sarapan. Katanya pergi duluan reservasi di situ. Ya, kadang-kadang kita begitu. Kalau kita datang ke gereja, baiklah kita datang membawa diri kita di mana ada raga kita, di mana ada hati jiwa kita. Kita hadirkan di hadapan Allah, supaya Allah juga sungguh hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan dengan itu kita, kehadiran kita di hadapan Allah, kehadiran Allah di dalam diri kita menjadikan hidup kita penuh dengan damai dan sukacita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk meneguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita panjatkan pula doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang merupakan terang keselamatan bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi kita umat-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang sebenarnya dan menjadi tanda keselamatan bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi Sri Paus dan semua anggota gereja yang melayani gereja dalam suatu jabatan, ya Tuhan, semoga semua pejabat gereja berani berbicara dan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan, serta memberi kesaksian tentang kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi para ayah dan ibu, ya Tuhan, semoga teladan hidup para orang tua mengilhami anak-anak mereka untuk mengikuti terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Tuhan, semoga Roh Kudus menuntun umat Kristiani supaya selalu setia pada suara hati mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan.
kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami mampu memantulkan cahaya Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sungguh mengalami kasih Allah lewat kesetiaan mereka melantunkan doa-doa dan pengharapan mereka, khususnya bagi saudara Frederick Charles Samsi yang dengan setia melantunkan doa-doa pengharapannya kepada Yesus melalui Bunda Maria untuk wujud atau intensi kelanjutan studinya di S2. Dan juga bagi Maria Regina Rosario yang juga tak henti-hentinya mempersatukan segala harapan dan doa-doanya dengan doa-doa Bunda Maria melalui novena 3 kali Salam Maria dan doa Rosario, yang mana Tuhan sungguh berkenan dan mengaruniakan kepadanya rahmat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang senantiasa dengan setia melantunkan segala harapan dan doa-doanya kepadamu, dan juga bersama dengan Bundamu, Bunda Maria. Semoga rahmat demi rahmat yang boleh mereka terima semakin meneguhkan mereka untuk tetap bersetia di dalam iman kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mempersatukan segala syukur terima kasih kita, kegembiraan, kebahagiaan bersama dengan para imam-Mu yang merayakan baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun imamat dan juga ulang tahun tabisan uskup. Engkau telah memilih mereka menjadi imam-Mu dan mengambil bagian dalam pewartaan di tengah umat-Mu. Berikanlah kiranya senantiasa kekuatan, kesehatan, dan juga semangat, kegembiraan di dalam pelayanan-pelayanan di tengah umat-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita persembahkan pula segala harapan dan doa-doa kita kepada Tuhan, sembari mengingat dan mendoakan pula saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tanpa Dikau kami berjalan dalam kegelapan. Semoga terang-Mu bercahaya dengan cemerlang dalam diri kami, sehingga dalam keterbatasan kami menjadi terang-Mu bagi dunia. Sebab Engkaulah terang hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami
Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda bagi kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gereja-Mu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hati-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluh-elukan Sang Penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami. Dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga hamba-hambamu, para imammu yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun imamat, dan juga ulang tahun tabisan uskup. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina tercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putra-Mu dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan 2 Februari 2025. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 25 dan 26 Januari 2025 berjumlah Rp20.400.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp12.344.000. Kolekta perkawinan berjumlah Rp2.428.000. Sumbangan-sumbangan dari CH sebesar Rp1 juta, Serli Sinyo sebesar Rp2 juta, Abdullah P sebesar Rp1 juta, Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta, Idawati sebesar Rp500.000 dan Sugiarto sebesar Rp300.000. Atas sumbangannya diucapkan limpah terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan
Daniel Anggawijaya dengan Anet Sofia Yauri merupakan pengumuman yang kedua, dan Anselmus Raja dengan Veronica Luju merupakan pengumuman yang pertama. Bagi kita yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Andalas. Yang keempat, persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, minggu depan, pukul 9 pagi sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Tengah di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte kelahiran, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Bagi yang belum memiliki, silakan menghubungi ketua rukunnya untuk nanti dibantu mengisi kartu keluarga versi biduk. Semua urusan-urusan paroki nantinya akan mendasarkan pada KK versi biduk ini. Jadi sebaiknya mohon perhatian Bapak Ibu yang belum memilikinya, silahkan menghubungi ketua rukunnya untuk dibantu mengisi formulir itu. Berkas dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 2 siang. Dan syarat untuk pendaftaran yaitu berusia 10 tahun ke atas atau minimal kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Kalau sudah kelas 4, silakan membawa buktinya. Yang berikutnya, kelima, untuk siswa-siswi SMP yang belajar di sekolah negeri atau sekolah swasta non-Katolik, pelajaran agama untuk siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Januari pukul 4:30 sore bertempat di ruang rapat Dewan Pastoral Paroki lantai 2. Bagi anak-anak kita yang bersekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta non-Katolik yang membutuhkan nilai untuk pelajaran agama, maka pelajaran agamanya akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Januari pukul 4:30 sore. Silahkan datang bergabung bagi mereka yang membutuhkan. Untuk siswa-siswi yang bersekolah di SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik, pelajaran agama Katoliknya akan dimulai pada hari yang sama, yaitu hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 pukul 18 sore. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu untuk putra-putrinya yang memerlukan pelayanan ini, mohon ikut serta. Jangan nanti pada saat akhir baru kemudian datang sama pastor minta nilai. Tidak ada, pastor tidak akan melayani kalau tidak mengikuti pelajaran. Yang berikutnya, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk keperluan itu, disilahkan ke kantor sekretariat mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Yang keenam, organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THS-THM Ranting Andalas membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung. Untuk pendaftaran disilahkan datang pada setiap hari Jumat jam 19 WITA atau jam 7 malam di SD Frater Teratai 2. Info lebih lanjut silakan menghubungi Saudara Apri dengan nomor WA 0895 1447 7775. Pengumuman ketujuh, pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kehadiran kita bersama untuk Ekaristi Kudus kita dalam rangka pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Dan terima kasih kepada segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada Ekaristi ini. Saya boleh berkenan diberi waktu untuk
merayakan Ekaristi bersama dengan umat. Mari kita menutup seluruh rangkaian Ekaristi Kudus kita, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 543. Pintu satu-satu